Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kita semua berada, teman-teman semuanya. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum di program kita, yaitu program Divisi Pendidikan dan Dakwah PPI Tunisia bekerja sama dengan Divisi Kominfo PPI Tunisia pengurus periode 2020-2021, yaitu program Dialog Ilmiah untuk konten YouTube, podcast, ya, yang mana nanti program ini insyaallah akan kami sedikit sharing ya kepada teman-teman semuanya, terutama mahasiswa baru yang ingin calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan studi S1 atau S2 bahkan S3 di Tunisia. Setidaknya kami ingin memberikan sedikit informasi, sharing informasi mengenai seputar ketunisiaan, dan juga nanti akan ada sedikit pembahasan mengenai isu-isu kontemporer Islam dan tentang ilmiah lainnya. Baiklah, perkenalkan, saya Muhammad Darman Setiadi selaku Ketua Divisi Pendidikan dan Dakwah PPI Tunisia periode 2020-2021, yang mana pada episode kali ini kita sudah dihadirkan dengan narasumber kita, Masya Allah ini ya, Ustaz Sofyan. Kang Sofyan, kaifa Alhamdulillah. Bi khair ya? Alhamdulillah fil afiyah. Al-umur bi khair. Alhamdulillah kullu bas. Al-usrah bi khair. Alhamdulillah. Ad-dirasah insyaallah masya. Tesis insyaallah ba'd shوية. Wal mar'ah. Ana ba'd. Ya, teman-teman sekalian, Ustaz Sofyan ini sekarang sedang menulis tesis, ya? Insyaallah. Antum, Masya Allah ini udah sejak S1-nya di Tunis ya. Betul. Ya, dan Kang Sofyan ini teman-teman mungkin sedikit familiar, bukan sedikit, bahkan sangat familiar di Tunis. Di Tunis ya, karena beliau ini ahli sejarah. Jadi ya pandangan kami Ustaz gitu. Jadi kan ketika bertanya sejarah gitu ke antum itu sepertinya Masya Allah komplit. Jadi bacaannya Kang Sofyan ini luar biasa, teman-teman. Mungkin sedikit diperkenalkan. Kang Sofyan itu sebenarnya nama panjangnya siapa sih? Dibilang Bib Sofyan lah, terus dibilang ahli sejarah lah. Gimana itu perjalanan Kang Sofyan bisa sampai ke sini, dan sekarang sedang apa gitu di sini? Oke, bismillah. Jadi kalau disebut ahli sejarah jauh panjang dari api. Tapi calon ya. Kalau calon mungkin doa teman-teman. Amin. Saya sampai Tunis itu 2014 1 November sampai 2018 lulus. Lulusannya Hadroh Islamiyah, memang peradaban Islam. Terus pulang bulan Juli 2018, November keterima S2 di Tunis lagi. Masya Allah. Sebenarnya di Tunis antara rezeki atau naas juga. Karena kenapa tuh? Gak ada kampus lain kan. Tawarnya beliau. Daripada jauh-jauh, Tunis lagi aja. Oh gitu. Akhirnya November 2018 kita balik ke Tunis S2. Terus kemarin bulan Agustus kayaknya. Bulan Agustus selesai perkuliahan. Terus memulai penulisan tesis. Sekarang kira-kira sedikit lagi finalisasi, sidang atau masih gimana? Ya bisa dibilang masih bidayah lah. Masih bidayah, Masya Allah. Ya. Kita doakan semua teman-teman, semoga amin untuk kelancaran Kang Sofyan ya, S2-nya CMA insya Allah. Ya Rob. Ya, langsung saja teman-teman sekalian, tadi perkenalan dari Kang Sofyan sudah. Mungkin mohon izin Kang Sofyan, kami ingin mengundang antum di sini untuk sedikit berbagi sharing mengenai tentang kupas tuntas sejarah peradaban Islam di Tunisia, yang mana nanti kita akan mulai sesi pengenalan tentang Tunisia itu apa, di mana letaknya, kemudian perjalanan ke sini tuh pakai apa gitu kan, pakai kapal, pakai apa gitu kan, dan nanti kita akan mulai juga setelah pengenalan tentang Tunis, kita lanjut dengan sejarah peradaban, beberapa peradaban mungkin secara ringkas aja ya, karena nanti kita langsung masuk ke intinya, sejarah peradaban Islam, penaklukan Islam, perluasan wilayah Islam di Tunisia, yang mana nanti akan berpengaruh juga pada ekspansi Islam sampai wilayah Eropa ya, Andalusia. Betul. Baiklah, mungkin langsung saja Kang Sofyan, saya serahkan ke antum ini, di mana sebenarnya Tunisia itu? Mungkin teman-teman banyak nanya. Tunis, oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunis itu ibu kotanya, negaranya namanya Tunisia. Nah, dia letaknya ada di antara Aljazair sama Libya.
Jadi di sebelah timur ada Libya, sebelah baratnya ada Aljazair. Aljazair. Nah kalau di ujung ini persis nyatu gini, nanti dominan ada Aljazair, ada Libya juga. Tunis masuknya dia Afrika Utara. Afrika Utara ya. Afrika Utara. Nah dulu kalau zaman dulu dia berbatatas barat dengan kekaisaran atau wilayah kekuasaan Mesir. Jadi kan Libya dulu masih ikut Mesir gitu. Terus kalau dulu mungkin perjalanan ke Tunis ya, nggak tahu orang Indonesia ada nggak dulu sebelum ada pesawat ya. Tapi kayaknya dulu ya masih dominan ekspansi Arab, Eropa, itu pasti dominannya perjalanan darat menggunakan kuda atau kafilah-kafilah yang lain, atau orang-orang yang menyeberang dari Eropa pakai kapal dan sebagainya. Tapi kalau sekarang bahkan sejak awal mahasiswa sini kan sudah ada pesawat deh. Iya. Kayaknya belum ada yang pakai kapal datang ke sini mahasiswa gitu. Kapal terbang. Kapal terbang. Di kampung saya masih pakai kapal terbang gitu. Jadi kayak gitu. Kalau sekarang mungkin insya Allah pakai pesawat jauh lebih mudah, lebih singkat waktunya, dan banyak opsinya kan. Gitu. Tapi kalau naik pesawat juga ya, itu sehari semalam lah Kang. Jadi betul. kalau saya kemarin itu naik Qatar waktu 2018 September itu, pertama kali ke Tunis. Saya kan belum pulang ke Indo sama sekali nih. Sekarang doakan lagi tahun akhir, nanti lagi selesai. Ya, dulu itu naik Qatar itu Jakarta Doha itu 8 jam setengah. Transit 2 jam, lanjut perjalanan Doha ke Tunis, Kartaj Airport itu 6 jam setengah. Jadi masya Allah jet lagnya itu sampai sini. Bisa kita menyelesaikan jam sini kan, masya Allah. Betul. Dan perbedaannya kan 6 jam Tunis sama Indonesia, 6 jam lebih dahulu Indonesia kan. Jadi ya kalau memang mau naik pesawat dan ada ongkosnya, insya Allah bisa lebih nyaman dan lebih pendek waktunya. masya Allah. Kalau memang cari paket hemat, ya bisa di atas 24 jam juga. Betul kan? Ya insya Allah dengan jarak sejauh itu, ya saya sendiri dan teman-teman tidak ingin menyanyiakan waktu itu untuk kita giat belajar di sini ya kan. Seperti antum insya Allah. Allah. Kira teman-teman sekalian mungkin cukup ya perkenalan mengenai Tunisia. Nanti bisa teman-teman lihat di peta atau di konten itu PPI Tunisia lainnya. Kita langsung masuk saja ke sejarah peradaban di Tunisia. Yang ini akan jadi mukadimah pengantar kita untuk masuk ke pembicara inti nanti, itu peradaban Islam di Tunisia. Sebelum itu biar lebih santai nih Kang. Kayak biasa lah kita di Royan kan, Cafe Royan, ngopi dulu lah. Kopinya juga betul ada. Kopi dulu teman-teman, minum ya di rumah. Kopi direct ya? Direct. Masya Allah. Apa arti direct itu? Kalau direct bahasa Inggris kan direct, lurus. Tapi kalau ini isinya kopi susu. Susu. Iya. Latte kalau di Indonesia. Baiklah, langsung saja Kang Sopyan, tolong sedikit diceritakan sebelum Islam masuk ke Tunis, peradaban Islam di Tunisia itu apa saja? Mungkin yang menjajah Tunisia, gimana itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Tunis ini mungkin ya termasuk salah satu tempat atau pos yang sangat strategis dalam perkembangan peradaban dunia. Karena misal kalau kita bagi pos-pos peradaban besar yang ada di dunia, misal itu kemungkinan besar opsinya cuma 2, antara dia pesisir atau dia punya jalur pegunungan yang bagus. Nah, kalau contoh pesisir dan pegunungan yang bagus itu wilayah kita di Nusantara misal. Contoh yang punya pegunungan bagus lainnya, Mongol punya peradaban besar. Nah, Tunis termasuk karena dia berada di pesisir yang langsung berhadapan ke Mediterania, ya kan? Iya, ke Mediterania. Terus dia punya di pertengahan wilayah dia punya punggung sebuah barisan bukit yang sangat kaya. Setelah bukit dia punya gurun yang luas. Betul. Dan Jadi selatan. karakter masyarakatnya dan karakter alamnya begitu lengkap Tunis itu. Insyaallah. Nah, karena punya karakter yang begitu kaya, otomatis dia akan terbangun atau dia akan ditinggali ragam peradaban atau ragam kekuasaan pernah ada. Kalau misal
kita boleh sebut yang pertama ya, saya belum menemukan apakah ada kekuasaan sebelumnya ya. Karena taruhlah kita ambil tolak ukur yang pertama itu zaman sebelum Masehi. Nah, berapa tahun sebelum Masehi itu kira-kira? Itu kurang lebih namanya dinasti Gafsiyah. Gafsiyah. Oh, ada kota Al-Qasrain itu ya. Nah, Qasrain itu. jadi di selatan itu. Gafsiyah itu nisbah kepada kota namanya Gafsa. Masih ada sampai hari ini. Dia persis di, kalau nggak salah, di selatan Kairouan atau sebelah baratnya Kairouan. Nah, Gafsa ini waktu itu atau era kekuasaan Gafsiyah itu zaman kurang lebih 4000 tahun sebelum Masehi. Jadi betul-betul itu mungkin zaman prasejarah ya. Ya, prasejarah. Jadi manusia masih menggunakan batu dan tulang sebagai bahan baku kehidupan, untuk memasak, untuk berburu, terus untuk tempat tinggal mereka masih dominan menggunakan batu. Terus Gafsiyah selesai. Diselesaikan oleh siapa? Diselesaikan oleh Kartaj. Nah, sering tuh anak-anak FEB Indonesia dengan Kartas tuh jalan-jalan ke Kartas kan. Bangunan. Tahu nggak tuh tentang sejarah Kartas? Nah, Kartas itu punya nama lain kalau di bahasa Arab kan namanya Qard Hadas. Jadi sebuah kota baru. Qard Hadasi. Kalau menurut legenda ini mungkin sudah menjadi, karena banyak disebut, seolah-olah mungkin jadi fakta sejarah juga ya. Qard Hadas ini dibangun, jadi kan Kartas itu letaknya di pesisir laut, menjelang ke laut. Dia kan di Sidibosai peninggalannya. Nah, kalau sekarang Kartas itu ada di sebelah mana? Antara utara sama timur. Dia menghadap ke wilayah, kalau mungkin lautnya menghadap ke wilayah Turki sama Italia. Wilayah lautnya. Nah, Kartas ini atau Kartago disebutnya di bahasa Romawi atau Yunani itu dibangun oleh seorang perempuan yang kabur dari keluarganya. Keluarganya adalah sebuah penguasa di daerah Insyaallah Venesia. Nah, dia kabur membawa segerombolan pasukan, juga harta yang cukup. Akhirnya digunakanlah di Kartas itu. Mereka mendarat pertama kali, hanya melakukan jual beli yang waktu itu masih barter, menggunakan semua kekayaan yang dimiliki ratu tersebut atau amirah itu, digunakan akhirnya mendapat sebuah ladang atau lahan yang cukup luas. Akhirnya di situ dibangun istana. Dan peninggalannya insya Allah masih ada sampai hari ini. Masih ada. Walaupun nggak lengkap kali lah. Gitu. Kartas habis. Nah, habisnya Kartas ini masih sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Oke. Kartas masih sebelum Masehi. Terus datang Romawi, bangsa Rum. Nah, Italia ya. Bangsa Rum. Waktu itu bangsa Rum mungkin kita kenal Julius Caesar kalau nggak salah. Itu diantara pejabat besarnya Romawi, Julius Caesar itu punya kekuasaan di Tunis. Nah, waktu itu kekuasaan yang dibangun oleh bangsa Kartas. Iya. Saya pernah cerita sebelumnya ke Mas Dharma bahwa Kartas itu sudah punya sistem tata kota yang sangat-sangat baik. Betul. Nah, ketika Romawi datang, mereka menggunakan sistem perang, kalau diterjemahkan ke Indonesia mungkin disebutnya tarik ulur ya. Jadi bagaimanapun caranya, semua petinggi atau jenderal-jenderal perang dan orang-orang penting yang berkuasa di wilayah Kartas ditarik keluar dari wilayah kota agar apa? Lebih mudah dihabiskan atau lebih mudah ditumpas, dan kekayaan atau sistem tata kota yang dimiliki Kartas
tidak banyak yang merusak akibat perang. Oleh karenanya, kalau kita lihat Istana Kartaj akan memiliki banyak kesamaan dengan peninggalan-peninggalan Romawi yang tersebar di Tunisia. Dari gaya bangunannya, terus material yang dipakai, bahkan hiasannya pun, simbol-simbolnya banyak memiliki kesamaan dengan yang dibangun oleh Kartas gitu. Jadi berlanjut ke Romawi, baru di Romawi ini pergeseran dari abad sebelum Masehi sampai ke abad Masehi, kurang lebih selesai abad mungkin 146 Masehi. Kurang lebih, mungkin nanti teman-teman bisa koreksi. Romawi mungkin yang punya andil paling besar, karena setidaknya kurang lebih membangun sekitar 200 kota. Masya Allah, banyak banget ya. 200 kota dan itu tersebar di sepanjang Tunisia, Aljazair, itu tersebar. Yang saat itu ibu kotanya adalah Kartas. Jadi itu tadi, karena Kartas memang punya sistem tata kota yang bagus, sifatnya sebagai pusat perdagangan, pusat pemerintahan tidak diganti oleh bangsa Romawi. Jadi boleh kekuasaan meluas, tapi ibu kota tetap di Kartas. Bahkan namanya masih Kartas. Mungkin punya nama lain, kalau ditulis oleh bahasa Arab itu Hamzah Afrika. Bukan Ifriqa. Kalau kal kan pakai kaf. Nah, ini Afrika pakai kaf terus alif. Kalau di bahasa Arab kan. Oke, terus setelah Romawi ya. Katanya Bizantin. Nah, kalau Bizantin itu dia mungkin bisa disebut masa paling terakhir. Berarti setelah Romawi. Nah, antara Romawi sama Bizantin ada namanya Vandal. Vandal ini sering disebut sebagai pewaris tahta Romawi. Kenapa bisa disebut begitu? Karena dia datang dari wilayah yang dulunya atau waktu itu juga merupakan wilayah kekuasaan Romawi, yaitu datang dari Spanyol. Bangsa Vandal ini bisa di searching teman-teman. banyak masodirnya bahasa Indonesia ada, Inggris ada, Arab ada tentang bangsa Vandal. Betul. Jadi bangsa Vandal datang dari Spanyol itu kurang lebih akhir abad ke-2 Masehi. Kurang lebih gitu, atau awal abad ke-3 Masehi. Nah, di Vandal sendiri sampai tahun berapa abad maksudnya dia menguasai sampai masuk ke Bizantium? Nah, kalau Vandal mungkin bisa dibilang yang paling pendek karena kalau nggak salah cuma 100 tahun kurang lebih. Satu abad itu kekuasaan yang sangat-sangat pendek bagi karena kalau bisa dibandingkan Kartas, Gausia, Romawi semua kan lama semua. Bahkan ketika Vandal selesai dibabat habis oleh Bizantium, itu pun Bizantium bisa menguasai sekian abad sampai akhirnya datang Islam di kurang lebih 670 atau 640. Gitu. Berarti udah cukup ini lah ya, cukup rinci lah ya. Itu secara singkat. Kalau perperangan kita mungkin teman-teman bisa cari lebih jauh. Betul. Ya, baiklah teman-teman sekalian. Sebelum kita lanjut nih, coffee break dulu. Teman-teman di rumah yang menyaksikan ini biar nggak jenuh, silahkan minum kopi juga. Oke. Tapi nggak ada direct. Di sini doang ada direct. Makanya datang ke Tunis. Betul. Baiklah, teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia dimanapun kita semua berada. Sekarang kita langsung masuk ke inti pembahasan. Sejarawan kita ini, Masya Allah. Bagaimana ekspansi Islam masuk ke Tunisia? Dan dengar nih, dan emang fakta, Panglima pasukan yang ekspansi Islam ke Tunisia itu katanya Uqbah bin Nafi, yang sekarang masjidnya terkenal di Kairawan, itu Masjid Agung Kairawan, Uqbah bin Nafi. Nah, kira-kira gimana itu, Kang?
perjuangan, katanya sangat keras perjuangan Islam sini, sangat susah. Bahkan saya pun sedih Kang ketika dengar dulu belum bisa bangun masjid katanya, sampai ketika Panglima Uqbah ini datang, dan katanya Uqbah ini dari sahabat ya. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologinya. Ini nggak tahu jatahnya masih cukup nggak? Insya Allah masih cukup Kang. Jadi mungkin secara singkat aja, dan mungkin kalau teman-teman mau detail lebih jauh bisa cari diantaranya ke website PPI Tunisia. Betul. Cuman yang akan saya ceritakan di sini mungkin secara singkatnya aja. Jadi tadi kan Mas Dharma menyebutkan prosesnya panjang untuk masuk tulis. Karena itu tadi mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan. Pertama, topografi atau bentuk kontur alamnya mungkin bisa dibilang sangat berbeda dengan kebanyakan wilayah yang ada di Arab. Mungkin pegunungan atau bukit-bukit gersang, bahkan gurun, itu kan dominasi yang ada di Arab. Betul. Ya kan? Apalagi daerah Khalij di mana Islam itu lahir. Lalu tadi juga disebut bahwa Islam masuk ke Tunisia zaman sahabat. Betul. Nah, artinya apa? Ekspansi umat Muslim atau perluasannya secara umum belum menemukan kontur atau wilayah yang sekeras Tunisia. Mungkin ketika di Irak mungkin ada kemiripan karena Irak dan Iran terkenal sangat subur. Atau Persia waktu itu disebutnya kan bisa takluk zaman Sayyidina Umar. Ya kan? Mungkin keras masuk ke Tunis maksudnya itu karena masih banyak kekuasaan yang menduduki di sini ya. Betul. Jadi ketika umat Islam itu kapan pertama kali datang ke Tunis? Jadi karena tadi ada faktor kesulitan alam, maka cerdasnya Sayyidina Utsman waktu itu mengirimkan bukan langsung untuk hamlah itu langsung berperang atau menaklukkan atau berdakwah secara langsung. Tidak, tapi sifatnya rihlah iktisyafiyah. Jadi melakukan perjalanan ke arah Tunisia untuk mengumpulkan informasi, memahami siapa musuhnya, memahami masyarakatnya. Kenapa saya ada membagi dua, ada masyarakat dan juga musuh? Karena waktu itu masyarakatnya dominan adalah suku Berber atau Amazigh yang tersebar sampai hari ini, mungkin dominasinya di Aljazair sama sebagian Maroko. Nah, sedangkan penguasanya selalu berganti. Betul. Yaitu Romawi, Bizantin. Nah, waktu Islam datang, kuasanya adalah Bizantin. Islam datang kurang lebih pertama kali Rihlah Iktisyafiyah itu sekitar tahun 26 Hijriah. Itu namanya Abdullah bin Abi Sarh. Itu langsung diutus oleh Utsman bin Affan. Nah, sedikit cerita tentang Abdullah bin Sarh ini. Dia merupakan sahabat. Dulu pernah diminta tolong oleh Nabi Muhammad SAW untuk menuliskan Al-Quran. Masya Allah. Tapi pernah mungkin khilaf ya, misalnya karena kita kan sudah menghukumi namanya sahabat, berarti adalah udul, semuanya adil, agar kita bisa meriwayatkan hadis ya. Jadi ketika Abdullah bin Sarh ditugaskan oleh Nabi menulis ayat suci Al-Quran, sering dirubah. Misal ayatnya Ghafurur Rahim diganti Aliman Hakima. Misal kayak gitu. Nabi jelas marah. Nah, akhirnya ada riwayat ketika surah Al-An'am ayat 96 itu turun yang isinya itu tentang sebagian umat atau sebagian masyarakat yang sering berzolim atau berbohong terhadap berita-berita atau wahyu. Itu sering dinisbahkan itu disebabkan atau bukan disebabkan, ayat itu sebagai tabyin memperjelaskan bahwasanya
yang dilakukan oleh Abdullah bin Sarah adalah salah. Riwayat lain mengatakan ayat itu turun asbabun nuzulnya adalah kepada Musailamah al-Kadzdzab. Tapi kalau dilihat Musailamah al-Kadzdzab kan jauh Nabi meninggal ya. Nah, akhirnya Abdullah bin Sarah meminta maaf. Nah, karena Abdullah bin Sarah adalah saudara sepersusuannya Utsman bin Affan, dia meminta kepada saudaranya yaitu Sayyidina Utsman untuk meminta maaf kepada Rasul karena sudah melakukan kesalahan tadi, tahrif Quran lah bisa disebut. Ketika mendapat maaf dari Rasul, dia berazam, oke, saya alhamdulillah bersyukur sudah mendapat permaafan dari Sayyidina Rasul, maka saya harus menghibahkan diri saya untuk berjuang di medan dakwah Islam. Itu latar belakang ceritanya. Makanya waktu itu memang kalau kita cari di kitab-kitab sejarah atau penjelasan sejarah Ibnu Katsir, Ibnu Hibban, itu akan ditemukan Abdullah bin Sarah ini benar-benar orang yang totalitas dalam berdakwah atau apapun yang dikatakan waktu itu khalifah atau penguasa Islam, samina wa ta'na. Itu luar biasanya Abdullah bin Sarah. Jadi langsung ketika tahun 26 Hijriah datang ke Tunis, rihlah Iktisyafiyah, pertama kali ke Burqah. Burqah itu wilayah di Libya. Nah, dari Burqah ke Spitla. Nah, jadi yang pertama kali kota di Tunisia dimasuki orang Islam adalah Spitla. Dekat Kairouan ya? Ya, selatannya Kairouan. Selatannya Kairouan. Nah, nanti di sebelah barat Spitla adalah Qasrin. Nah, Qasrin dari kata Qasrain. Karena kalau riwayatnya ada dua kekuasaan atau riwayat lainnya juga Qasrain itu ada istana kerajaan, ada istana keagamaan atau gereja besar. Nah, Abdullah bin Sarah sampai ke situ, sebelum sampai ke gerbang kota Spitla dikirim surat Raja Gregoria itu. Kirim surat. Waktu itu kekuasaan Bizantin dari Tunis sampai Mauritania. Luas sekali. Nah, karena kalau kitab sejarah itu yang disebutkan itu di Khulasatul Tarikh Tunis sama Tunis Abro Tarikh, itu kekuasaan Raja Gregoria itu sampai menghadap Samudra Atlantik. Berarti kan kurang lebih Mauritania. Iya, Mauritania sana. Bentuk Afrika begini, di sini ada Mauritania. Setelah Maroko ya? Ya, setelah Maroko betul. Nah, dari situ Raja Bizantin menolak. Oh, ini nantangin nih. Orang baru datang, bangsa baru datang. Kita udah lama berkuasa di sini kan. Akhirnya ditolak, diperangi. Tidak sampai kalah, kembali ke Burqah. Oke, lalu berikutnya Abdullah bin Sarah selesai. Terus melakukan rihlah kedua ke Spitla lagi, bawa pasukan lebih banyak. Gregoria kalah, dari Gregoria ke Kairouan. Nah, waktu itu di Kairouan baru sekedar mendirikan camp. Kemudian, nah waktu itu jabatannya Abdullah bin Sarah adalah gubernur Mesir. Sama waktu itu akhirnya dia pada rihlah yang kedua ini bisa disebut rihlah yang cukup besar karena di situ terjadi peperangan yang sangat-sangat besar. 45 Hijriah. Jadi pertama 26 sampai 27, terus yang kedua bukan, sebenarnya yang kedua adalah 41. Cuman terjadi perang besar-besaran 45 Hijriah. Terjadi perang-perang besar-besaran dan disebut besar juga karena umat Islam waktu itu diisi oleh para pembesar Quraisy. Mulai dari anaknya Umar bin Khattab, terus Abdullah bin Zubair bin Awam, dan Abu Hakam kan dulu orang yang sangat kuat, bahkan disebut tetuanya Quraisy di Mekah itu. Oke. Setelah itu di Kairouan diperangi. Nah, orang-orang
bisa dibilang berber. Dan jadi tadi saya sebutkan ketika waktu itu mendapatkan mungkin umat Islam sedang bermasalah pertama fitnah kubro yang dimulai ketika maktal Sayyidina Utsman bin Affan, terbunuhnya Sayyidina Utsman, dan juga berbarengan waktu itu umat Islam yang ada di Kairouan, yang campnya Abdullah bin Sarh itu dengan pasukan Gregoria. Tadi Gregoria sudah terbunuh oleh Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, itu sisa pasukan bersama suku Barbar itu gempur ke arah Kairouan juga. Jadi akhirnya Abdullah bin Sarh bersama, saya kurang tahu macam-macam perbedaan riwayatnya. Ada yang bilang seluruh pasukan umat Islam keluar, ada yang bilang ada yang beberapa tinggal, nggak semua. Tapi yang jelas Abdullah bin Sarh keluar. Karena waktu itu rasa dia sudah tidak ada jabatan. Karena yang mengutus dia jadi gubernur Mesir adalah Utsman bin Affan, ya kan? Ini dia keluar ke arah timur sampai meninggal di Asqalan, village. Baru akan menemui faktor panjang hamlah ketiga Muawiyah bin Hudayj, terus nanti hamlah keempat baru Wahb bin Nafi. Baiklah. Mungkin karena waktu kita sudah setengah jam lebih nih ya. Jadi teman-teman sekalian, mengenai nanti kita ada part 2-nya Kang ya. Tentang siapa sebenarnya Wahb bin Nafi itu, jadi sangat terkenal, sangat masyhur di Tunis, panglima Islam yang menaklukkan Tunisia ya. Dan mungkin nanti lebih ke bagaimana peran ulama Tunis sendiri, baik itu ulama dari pribumi ya ataupun yang ulama pendatang menyebarkan Islam di sini, manhajnya gimana, dan nanti bagaimana sih menyebarnya mazhab Maliki di Tunis. Nah, nanti kita nantikan di part 2-nya. Baiklah, untuk part 1 ini kita akhiri dulu ya, Kang Sofyan. Kita lanjut part 2. Jazakumullah khair yang telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi ketika salju itu kita benar-benar kayak diuji lah ketahanan kita gitu kan, kayak kedinginan banget, benar-benar harus pakai tangan. Di Tunisia ada salju kan? Ada. Jadi di Tunisia itu benar-benar ada salju lah. Tapi nggak selalu ada. Jadi kayak di negara seperti